Terus ada yang nggak makan siang? Kalau saya makan nasi. Monggo yang di belakang diisi di depan dulu baru biar nanti sorting sama Mas Dadang. Ya belakang depan. Belakang maju, guru baru Guru baru ning arep. Yuk perintah ke ketenagaan. Oh kita. Wis manut yang diperintah bisa. Mohon perhatian. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Sudah sarapan, sudah makan siang semua ya? Makan ayam bakar goreng. Seperti yang tadi saya sampaikan di bawah di aula, hari ini kita akan belajar bersama terkait materi-materi yang diajarkan di program guru penggerak. Kebetulan di SMK Farmasi Magelang belum ada yang diberi kesempatan untuk bergabung di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya sudah beberapa kali mungkin Bapak Ibu mendaftar ya, baru tahun sekarang Pak Ariston yang dikasih kesempatan untuk nanti bergabung di PDP Angkatan 11 ya. Hari ini untuk program guru penggerak sudah berlangsung angkatan ke-10, berarti sudah berjalan 5 tahun, karena dalam 1 tahunnya 2 kali pelaksanaan program guru penggerak, program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dikasih kesempatan ya, untuk belajar di program pendidikan guru penggerak, karena kalau saya pahami, saya bergabung walaupun bukan di calon guru penggerak ya, dari angkatan 7 dulu bergabung di pengajar praktek di Kabupaten Cilacap, lalu sekarang di angkatan 10 saya bergabung di fasilitator untuk mendampingi calon guru penggerak di Kabupaten Purworejo. Jadi kami ditugasi oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap. Kebetulan di angkatan 10 ini ada 8 fasilitator yang ditugaskan. Lalu di Provinsi Jawa Tengah kurang lebih ada sekitar 200 sekian, saya lupa gitu ya. Jadi di angkatan 10 ini Jawa Tengah jumlah guru penggeraknya paling banyak Bapak Ibu, sampai 4.200 gitu. Jadi ranking seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa bergabung di program guru penggerak. Yang saya pahami, saya rasakan pembelajaran yang dilakukan di program pendidikan guru penggerak tersebut ternyata banyak manfaatnya untuk pengembangan kompetensi kita sebagai seorang guru. Di angkatan 10 ini saya hampir menyelesaikan 4 modul mendampingi CDP dari Kabupaten Purworejo. Jadi kebetulan saya mendampingi 10 calon guru penggerak. Dari 10 tersebut 1 guru SMK, 2 guru SMP, dan 7 guru SD. Persentase untuk guru penggerak dari SLTA sangat sedikit sekali Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak Ibu semua
rekan-rekan kita yang berada di jenjang SD saja semangatnya luar biasa untuk melakukan pengembangan diri, belajar sepanjang waktu, sepanjang hayat, ya. Kenapa kita yang di jenjang SLTA yang harusnya lebih banyak melakukan pengembangan diri tidak banyak tertarik, ya. Mudah-mudahan nanti di SMK Farmasi Majenang di angkatan-angkatan selanjutnya akan lebih banyak lagi yang mendaftar, lalu banyak nanti yang lolos. Yang kemarin mendaftar tidak lolos, ya, jangan putus asa. Ya. Silakan Bapak Ibu mencoba dan mencoba lagi, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di 2 bulan terakhir ini saya bersama calon guru penggerak belajar 4 modul, ya, 4 modul. Modul yang pertama terkait paradigma pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro. Lalu di modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Lalu di modul 3 visi guru penggerak. Lalu di modul 4 itu budaya positif. Sebenarnya 4 modul itu satu keterkaitan, ya. Misalnya saya akan rangkum di satu modul terakhir ini, yaitu tentang budaya positif. Di modul 1.1 tentang paradigma pendidikan nasional, di sini para CDP banyak dipelajari bagaimana cara pandang tentang pendidikan. Jadi selama ini mungkin kita sering keliru memandang proses pendidikan yang kita lakukan terhadap siswa-siswi kita. Nanti sedikit akan saya singgung, ya. Lalu di modul kedua, ya, para calon guru penggerak kami ajak untuk melakukan visi. Seperti Bapak Ibu ketahui, yang dinamakan dengan visi itu kan cita-cita, impian, harapan. Jadi visi guru berarti harapan guru terhadap siswa-siswinya. Ini penting sekali karena kalau seorang guru tidak mempunyai harapan, cita-cita, impian terkait masa depan siswa-siswinya, bahaya, ya. Jadi mereka ketika melaksanakan tugas di kelas atau di sekolah cenderung hanya menyelesaikan tugas yang dikerjakan oleh sekolah saja. Jadi visi guru penggerak. Lalu di modul ketiga tentang nilai dan peran. Kalau modulnya nilai dan peran guru penggerak karena pendidikan guru penggerak. Sebenarnya kalau kita pahami, nilai dan peran tersebut adalah nilai dan peran kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Lalu yang keempat tentang budaya positif. Di budaya positif ini nanti kita akan belajar bagaimana membangun suasana pembelajaran di sekolah yang menyenangkan. Jadi pembelajaran yang dilakukan proses pendidikan yang dilakukan di sekolah tersebut dilakukan dengan cara memanusiakan manusia. Selama ini yang saya rasakan mungkin sama seperti Bapak Ibu, ya. Pembelajaran yang dilakukan kita belum memanusiakan manusia. Seolah-olah siswa kita itu adalah sebuah benda yang bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak sadar bahwa siswa-siswi kita itu makhluk hidup, manusia yang tidak bisa seenaknya
kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya bahas lebih banyak terkait budaya positif, ya, bagaimana kita membangun kondisi yang baik, kondusif, pembelajaran yang berpihak pada siswa, saya ingin memberikan satu gambaran bahwa profesi kita, profesi sebagai guru itu bukan hanya sebatas sebagai pekerjaan atau profesi, akan tetapi lebih dari itu. Jadi kita guru mempunyai amanah yang sangat besar sekali terkait masa depan generasi muda kita, terutama ya, yang dititipkan di sekolah kita di SMK Farmasi Majenang. Ya. Kita lihat kondisi di lapangan ini. Sebenarnya kalau pakai laptop saya langsung muncul video gitu ya. Ini harus saya buat link dulu, makanya tadi saya kopikan dulu ya. Kita tonton dulu video ini Bapak Ibu. Suaranya nggak ada ya Pak Agung ya? Ya. Gak apa-apa ya, naik beca ya. Pak, ya boleh antar saya ke SDN 1. Oh iya.
sekolah harus rajin ya. Sekolahnya harus pintar ya. Harus berbakti kepada guru ya. Nanti udah besar bisa berguna buat proses ya. Oke? Insyaallah. Ya, baik. Tapi semoga Bapak bisa menonton sekolah seperti Bapak dan anak itu. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan menyelesaikan videonya ya. Nanti dilanjutkan di rumah. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengambil benang merah dari tayangan video ini. Baik Pak Puja, kira-kira apa yang Pak Puja ya? Ngomong ya, awas ya Jong, bisa ngomong. Nanti Indonesia yang ngomong. Ngomong ya. Dari video yang saya saksikan tadi terkait seorang anak yang menginginkan sekolah, tepatnya sekolah pendidikan SD, dan ayahnya yang berusaha untuk menyekolahkan sang anak dari sampai titik darah penghabisan. Bang USB charge-nya dari pagi sampai pagi lagi. Dan kebetulan dapat rezeki nomplok ya kebetulan. Dompet yang tadi yang dibaca tadi. Tapi kayaknya itu si bapak kayaknya pasti mengembalikan dompetnya ke si pemiliknya, pasti itu Pak. Terus nanti paling di akhir cerita yang kebetulan yang punya dompet seperti sih menyekolahkan si anak bapak tukang beca ini. Jadi setiap ada apa yang keinginan pasti selalu ada jalan. Sering nonton Indosiar. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau guru bahasa Indonesia disuruh ngomong ya ngerasa sih. Ya mengarang indah. Baik, terima kasih Pak Puja. Tapi saya menginginkan bukan itu jawabannya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu melihat tayangan video ini, lalu Bapak Ibu hubungkan dengan profesi Bapak Ibu sebagai seorang guru, tugas tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang guru, kira-kira apa yang terbersit di dalam dan Bapak Ibu guru? Kayaknya ini panas. Baik, terima kasih. Jadi kalau sudut pandang saya sebagai seorang tenaga pendidik, karena memang sebenarnya pendidikan dan
Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah hak dari setiap orang, terutama mereka-mereka yang ada di negara Indonesia. Sehingga saya pun dalam undang-undang juga diatur minimal dengan adanya wajib belajar 12 tahun. Jadi dari sudut pandang saya sebagai seorang guru, apapun yang terjadi sebenarnya memang sebagai seorang ayah bertanggung jawab penuh, tetapi dalam hal ini seharusnya kehadiran dari negara pun juga dibutuhkan, apalagi ketika kita melihat seorang anak yang memiliki semangat untuk belajar. Alangkah baiknya sebenarnya kalau memang diberikan kesempatan, entah bagaimana caranya. Dan sebagai seorang guru, saya melihat anak yang dalam kasus ini adalah api yang belum memiliki kesempatan untuk belajar, seharusnya kita pun juga turut serta untuk ya minimal untuk memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Kurang lebih mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ini tepuk tangan buat Pak Anas. Baik, terima kasih Pak Puja, Pak Anas ya. Saya mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari Pak Puja dengan Pak Anas. Ketika saya melihat tayangan video tadi, ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu browsing di internet, tayangan-tayangan video berkaitan dengan kondisi orang tua siswa, kondisi siswa yang memprihatinkan di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kalau saya mungkin melihat satu sisi dihubungkan dengan profesi saya sebagai seorang guru yang tadi di depan sudah saya sampaikan, profesi guru itu bukan hanya sebatas profesi atau pekerjaan saja, akan tapi mengemban amanah yang sangat luar biasa untuk masa depan generasi muda yang akan datang. Kalau saya melihat kondisi seperti ini, dan ini bukan hanya di film Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat realita di lapangan ya. Kalau Bapak Ibu berdiri mungkin di sekitar rumah atau mungkin ketika ke satu tempat gitu ya, ternyata banyak orang Indonesia yang kehidupannya masih di bawah garis atau bisa dikategorikan orang tidak mampu atau miskin gitu ya. Mereka sangat semangat sekali, sangat antusias sekali untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, saya mengambil satu sisi, ketika kita diamanati oleh orang tua, oleh masyarakat untuk mendidik, untuk memberikan bekal hidup kepada siswa-siswa tersebut, lalu kita tidak amanah, ya. Kayaknya saya merasa berdosa sekali gitu ya, terhadap orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah kita. Kayaknya kita berdosa sekali gitu ya. Kalau di hukum agama mah ini kiai-kiainya, ustaz-ustaznya sudah banyak ya. Saya melampirkan 3 hadis saja. Kalau saya baca browsing karena saya tidak punya kitab gitu ya, ternyata banyak sekali gitu ya hadis-hadis yang berkaitan dengan amanah. Kita terhadap manusia saja, mungkin kalau kita lihat kondisi orang tua siswa, wali siswa yang seperti tadi di tayangan video, kayak sudah merasa berdosa betul gitu ya. Merasa berdosa betul gitu ya. Ketika mereka sampai di sekolahan, kadang-kadang kita masuk ke kelas ditelat-telatin. Haknya mereka mungkin dalam satu jam pelajaran 40 menit dikorupsi oleh kita, hanya tinggal 30 menit. 2 jam pelajaran mungkin 80 menit dikorupsi oleh kita, tinggal mungkin 60 menit gitu ya. Hak-hak mereka sudah kita hilangkan. Nah,
saya ingin ya Bapak Ibu mulai hari ini coba berpikir, andai kata siswa-siswi kita salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau salah semua ya, itu kondisi ekonominya seperti yang tadi ditayang video tadi. Lalu ketika kita di sekolahan, kita melakukan pembelajaran tidak maksimal, melayani mereka untuk belajar kurang maksimal. Yuk kita mulai berpikir, besok kalau seperti itu kita ubah. Kalau Bapak Ibu kemarin masuk kelasnya masih telat atau ditelat-telatin, atau keluarnya lebih cepat ya, atau mungkin Bapak Ibu sering meninggalkan tugas karena kepentingan-kepentingan pribadi yang mungkin bisa dilakukan di lain waktu, kita coba ubah ya. Saya berharap besok Bapak Ibu ketika masuk ke kelas jalan ke kelas ya, gak usah nanti nunggu temennya untuk berjalan bareng-bareng. Yang tadinya mungkin sering meninggalkan tugas karena kepentingan-kepentingan pribadi, yuk mari kita kurangi gitu ya. Kalau nggak terlalu penting, jangan sampai kita meninggalkan tugas. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi, nah yang tadi saya sampaikan ya, tugas seorang guru itu sebenarnya bukan hanya melakukan pengajaran ya. Jadi ini yang sering kita salah persepsi, salah mengartikan bahwa tugas seorang guru hanya melakukan pengajaran. Jadi ketika datang ke sekolahan, masuk kelas, lalu menyampaikan materi, materinya tersampaikan, selesai di situ. Bapak Ibu pulang ke rumah, sudah lupa lagi kondisi di sekolahan. Sudah lupa lagi Bapak Ibu tentang siswa-siswinya. Padahal tugas seorang guru lebih dari itu ya. Sering banyak menyampaikan orang ya, kalau tugas guru hanya sebagai pengajar, nanti profesi guru akan tergerus oleh kemajuan teknologi. Kalau fungsi Bapak Ibu hanya sebagai pengajar, sekarang sumber materi di internet banyak. Apalagi sekarang dengan banyaknya aplikasi-aplikasi ya di internet, bisa di-download oleh siswa, e-book dan sebagainya ya. Kita bisa tergantikan kalau kita hanya fungsinya sebagai pengajar. Jadi kita sebenarnya lebih dari itu fungsinya gitu ya. Fungsi kita bukan hanya memberikan materi, bukan hanya mengajari anak tentang keterampilan. Fungsi kita yang sesungguhnya adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Tadi saya sampaikan, kita masih salah persepsi terhadap peserta didik. Jadi peserta didik masih kita anggap sebagai sebuah benda yang bisa kita bentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Pokoknya kamu harus A, kalau enggak salah. Pokoknya kamu harus seperti ini, seperti yang saya mau. Kalau tidak seperti itu saya hukum dan tidak beri nilai yang baik. Jadi hakikat pendidikan sebenarnya adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Mungkin kemarin di workshop kemarin banyak disampaikan. Jadi siswa itu, peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi
Kodrat alami itu kodrat bawaan, ya, yang melekat siswa dari lahir. Kodrat zaman itu kodrat yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk salah satunya adalah perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi kita itu menuntun, ya, terhadap seluruh kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki anak. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan itu agar anak itu selamat dan bahagia, gitu ya. Bukan hanya semata-mata anak itu pintar lalu terampil, gitu ya. Sekarang pintar terampil, tapi ketika lulus dari sekolahan tidak bisa kerja, bisa bahagia? Enggak, gitu ya. Lalu pintar terampil, nggak punya pekerjaan, tidak punya uang, nggak bahagia, gitu kan? Jadi kita menghantarkan agar mereka itu selamat, jadi selamat, bahagia, ya. Jadi maksud selamat itu bagaimana? Biar mereka tidak masuk ke hal-hal yang tidak baik. Jadi bukan kita mau mengarahkan kamu ke sini, ya harus ke sini, gitu ya. Kamu harus seperti ini, ya, nggak seperti itu. Ya. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita arahkan, kita ingatkan, kita beri motivasi, ya. Lalu ketika mereka mungkin mengalami satu frustasi, kita motivasi. Lalu kebahagiaan, baik dia pribadinya maupun ketika dia berada di lingkungannya, ya. Jadi dia nanti tidak menjadi manusia yang individualis, akan tapi bisa menjadi individu yang humanis, ya. Jadi bisa bermasyarakat, bisa bergabung dengan masyarakat, bisa berpartisipasi, berkontribusi, ya, di sekitar tempat tinggalnya atau di masyarakat, ya. Nah, tadi bisa saya garis bawahi bahwa berdasarkan tujuan pendidikan, guru itu menuntun. Jadi dalam proses menuntun, ya, anak itu diberi kebebasan, namun pendidikan, namun kita, ya, sebagai pamong. Ini Pak Agung Punten minta bantuannya Pak Agung. Kayaknya sudah lelah, ya, proyek ini. Jadi sebagai pamong, jadi memberikan tuntunan, arahan, jadi mereka agar selamat, tidak kehilangan arah, gitu ya. Selamat terhadap jadi pamong itu nanti tugasnya memberikan tuntunan, arahan, jadi agar anak itu tidak kehilangan arah, atau yang tadi dihubungkan dengan tujuan awal, ya, yaitu agar anak itu selamat dan bahagia. Nah, selamat itu jadi agar anak itu tidak kehilangan arah, tidak salah arah, mungkin karena pergaulan atau mungkin karena informasi yang dia dapat. Nah, di situ fungsi kita jadi mengarahkan. Nah, kamu kalau misalkan ikut-ikutan ini kayaknya tidak baik deh, coba pikirkan. Kayaknya kamu harusnya seperti ini. Terus seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, ini yang saya ingin ceritakan ke Bapak Ibu, yang istilah merdeka belajar. Merdeka belajar.
Jadi kadang-kadang kita salah persepsi terkait dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu pasti dalam bayangannya ketika dihadapkan dengan kalimat kurikulum merdeka, jadi Bapak Ibu seenaknya dalam mengajar. Merdeka, bebas, ya, bebas. Padahal kalau Bapak Ibu ketahui, ketika Indonesia belum merdeka, itu punya undang-undang nggak Bapak Ibu? Punya nggak? Undang-undang Hindia Belanda. Ya, punya Belanda, itu ya. Punya dasar negara nggak? Tidak ada. Punya Dewan Perwakilan Rakyat? Punya Presiden? Justru ketika tidak merdeka itu orang yang sebenarnya bebas. Jadi ketika merdeka, Indonesia punya undang-undang, punya Pancasila, punya Presiden, punya Dewan Perwakilan Rakyat, punya MPR. Di situ tertata. Jadi bebas di sini. Kalau kurikulum merdeka gitu ya, bebas segalanya. Bapak Ibu salah mengartikan itu gitu ya. Jadi kurikulum merdeka itu ya tertata justru gitu ya, dengan perangkat-perangkatnya. Sehingga Bapak Ibu jangan berpikiran, wah kurikulum merdeka ini gitu ya, saya seenaknya merdeka gitu ya, saya mau seperti apapun gitu ya. Jadi merdeka itu ya, hak kita itu dipengaruhi oleh hak orang lain. Jadi dalam arti lain, orang merdeka itu antara hak dan kewajiban seimbang, gitu ya. Haknya untuk diri sendiri, kewajibannya untuk memenuhi hak orang lain, gitu ya. Jadi anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga memahami kemerdekaan anak lain. Artinya hak kita nanti akan berpengaruh terhadap hak orang lain, atau hak kita akan berpengaruh terhadap kewajiban orang lain akan berpengaruh ke kita, gitu ya. Jadi bukan bebas segala-galanya, gitu ya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, jadi menjadi manusia dan anggota masyarakat tadi seperti disampaikan di atas, gitu ya. Nah, kalau saya ambil satu intisari pembelajaran di modul, di paradigma pendidikan di Indonesia ya. Jadi perubahan yang kita lakukan di pendidikan itu harus menuju pada satu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Ini seperti disampaikan Pak Dirjen JTK ya. Jadi pendidikan yang kita lakukan itu agar terjadi perubahan ya, menuju pada suatu titik ya, yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Nah, untuk kita bisa melakukan pendidikan seperti ini ya, tentunya seorang guru itu tidak harus puas dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita masih kadang-kadang menganggap bahwa pendidikan siswa kita atau murid kita itu sebuah benda, gitu ya, sebuah benda yang bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu ya, kalau kita ingin bahwa tujuan pendidikan itu sesuai dengan hakikatnya gitu ya, kita seorang pendidik harus jangan puas dengan apa yang kita miliki saat sekarang. Di kompetensi pengetahuan Bapak Ibu harus terus belajar. Wah, saya mah sudah S1 ini sudah memenuhi syarat untuk sertifikasi.
Kalau seperti itu selesai. Ya. Wah, saya mah dulu dari pendidikan ini gitu ya, sudah dapat materi tentang pedagogi, selesai kalau seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan puas, silakan mengembangkan diri. Kalau di istilah kami, jadilah pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar ya bagaimana melakukan pendidikan yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Ini salah satu syaratnya saja Bapak Ibu. Syarat yang lain banyak ya. Yaitu dengan cara penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi saya ulang, ini adalah salah satu upaya saja yang bisa kita lakukan. Upaya yang lain banyak, gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan pemahaman pedagoginya, mengikuti workshop, atau mungkin Bapak Ibu kalau punya kesempatan untuk kuliah lagi, gitu ya. Alhamdulillah hari ini ada teman kita yang semangat ya untuk melanjutkan S2 ya. Bapak Ibu nggak usah mikir nanti biayanya dari mana gitu ya. Saya dulu kuliah itu modal nekat gitu ya. Tapi Gusti Allah ngasih jalan. Jadi di tengah-tengah saya nggak punya uang, tiba-tiba saya dibantu dari Direktorat SMK gitu ya. Jadi di awal saya nggak punya uang, saya dimodali oleh ibu saya untuk biaya registrasi gitu ya. Lalu di tengah jalan hampir saja kehabisan energi. Tiba-tiba ada program beasiswa untuk guru SMK yang sedang melanjutkan S2. Kuotanya 1.000 se-Indonesia. Waktu itu saya daftar dan alhamdulillah lolos gitu ya. Sehingga saya sejak itu mempunyai keyakinan kalau kita niat untuk mengembangkan diri, terutama untuk mencari ilmu, insya Allah Gusti Allah akan memberikan jalan. Ya. Baik, di penerapan budaya positif ini kita akan belajar 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Ini materi asing, tapi kalau untuk guru BK kayaknya bukan materi yang asing gitu ya. Ini sarapan bukunya itu saja ya. Ya. Jadi bukunya bolak-balik itu saja. Ya. Oke, baik. Kita pelajari yang pertama tentang disiplin positif. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar istilah disiplin, yang terbayang di Bapak Ibu itu kira-kira apa? Tertib, terus tepat waktu, terus ya. Di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Lalu sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu tidak mengikuti aturan saya, tidak tertib. Kalau tidak tertib, saya hukum gitu ya. Ini kayak pusaka gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi belajar disiplin positif itu bukan berkaitan hanya ya dengan tertib, lalu dengan hukuman, dengan kepatuhan terhadap peraturan ya. Jadi bisa dikatakan itu pemahaman yang salah. Hukuman itu alternatif terakhir ketika kita tidak bisa melakukan disiplin yang sebenarnya.
saya memetik 2 buku sebenarnya ya. Ini yang kemarin saya ceritakan di struktural ketika evaluasi. Jadi buku Diane Gossen ya, Gossen apa Gossen ya? Ya. Jadi di situ dinyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Lalu kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam. Ya. Jadi ketika kita memahami lalu mengikuti, ya, itu dengan alasan-alasan yang jelas, ya. Sehingga motivasinya tidak motivasi yang lain, motivasi yang berasal dari dalam diri, berdasarkan keyakinan yang kita pahami, berdasarkan hal-hal yang kita ketahui. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Contoh, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hadir ke kelas mengajar, yang namanya disiplin itu bukan karena takut dilihatin Pak Yuli gitu ya. Bukan karena takut nanti dipanggil Pak Yuli. Akan tetapi yang betul-betul disiplin itu adalah karena mereka merasa mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik kita. Ya. Nilainya apa? Nilai tanggung jawab. Ya. Bukan nilai karena takut sama Pak Yuli gitu ya. Nanti kalau ketahuan tidak masuk kelas atau masuk ke kelas telat dipanggil, bukan seperti itu. Jadi ada motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri. Nah, kemarin saya di sama Pak Anas, Pak, teman-teman tidak pernah dapat penghargaan ketika bla 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 gitu ya. Terus sampaikan ini. Jadi ketika orang disiplin itu, ya, motivasinya yang ini, Bapak Ibu, bukan yang ini. Tadi saya sebutkan, ketika Bapak Ibu masuk ke kelas dikatakan disiplin, masuk tepat waktu, motivasinya yang ini kalau dikatakan disiplin. Tapi kalau takut sama Pak Yuli, takut dihukum, ya, itu bukan disiplin gitu ya. Lalu mungkin karena biar nanti saya ketika ada seleksi guru berprestasi gitu ya, seleksi guru yang paling disiplin, saya bisa mendapatkan penghargaan itu gitu ya. Wah, sugan-sugan B gitu ya, kalau orang sudah gitu ya. Nanti kalau saya disiplin, saya bisa mendapatkan job, jabatan tertentu misalkan. Itu bukan disiplin gitu ya. Jadi orang disiplin itu, ya, jadi biasanya dia ketika melakukan sesuatu itu didasari oleh nilai-nilai keyakinan dia. Ya. Nah, begitupun siswa ya. Kita siswa tidak ingin ya
tidak ingin siswa itu disiplin karena takut oleh bapak ibu. Siswa itu disiplin karena misalkan karena nanti dipuji di depan kelas ini siswa terdisiplin gitu ya. Atau mungkin motif-motif yang lain. Kita menginginkan siswa kita itu disiplin, benar-benar disiplin gitu ya. Yaitu disiplin karena motivasi diri, motivasi intrinsik. Motivasi karena keyakinan akan nilai-nilai gitu ya. Oh, lewatan bablasan. Oke, saya ingin Bapak Ibu jujur ya, nggak usah takut ya. Saya punya dua pertanyaan atau dua apa namanya ya? Pertanyaan atau pernyataan ya. Pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang haruskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan saudara. Tidak mungkin. Iya, Pak Alfian. Lagi kurang fokus. Bagaimana Pak Alfian? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang haruskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi yang datang terlambat, bukan saya lagi nyindir jenengan ya, ini mah kasus gitu ya. Pas. Saya yang kesindir malahan. Pas. Oke, kira-kira bagaimana? Ada yang video baik. Lagi tidur ya. Lagi jurikin Pak, mohon maaf Pak ya. Lagi juru online. Videonya banyak. Ya, yang lain Pak Agung. Mungkin Jangan mungkin Pak. Tidak mungkin. ya anak-anak juga nanti misalkan kalau ada peraturan seperti itu, satu ya dampaknya ke anak-anak juga. Anak-anak nanti akan mengikuti sikap kita yang tidak ada peraturan di sekolah. Ya, intinya bebas lah, seperti itu Pak. Ya. Oke, kalau pertanyaannya gini Pak. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan, tidak ada SP, ya, tidak ada orang yang menguji, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Kalau tidak ada peraturan seperti itu ya pasti terus Pak. Apalagi saya rumahnya jauh. Oke. Kalau misalnya seperti itu. Ya. Baik, kecenderungan orang seperti itu Pak. Ya. Dan kecenderungan siswa pun sama seperti itu. Ya. Yang kedua, tadi kan ada 3 motivasi nih Bapak Ibu ya. Karena takut hukuman, pengen dapat penghargaan, karena ingin menghargai nilai-nilai yang diyakini ya. Yang dua adalah motivasi ekstrinsik ya, atau motivasi luar. Jangankan mengajar Pak, kita sholat aja kalau pengen surga. Iya. Iya. Kira-kira motivasi yang paling kuat di diri Bapak Ibu yang mana? Transport Pak. 1, 2, atau 3? Ya, selain transport maksudnya. Iya. 1, 2, atau 3? 1 tadi itu takut dihukum, yang kedua itu pengen dapat penghargaan, yang ketiga karena kita meyakini Takut dihukum. ya, 1 dan 2. Takut 1, 2. dihukum. Baik, kalau seperti ini besok kita akan membuat keyakinan. Ya, ya. Bapak Ibu, kalau jujur, memang sebagian besar mungkin bisa dibuat dan tidak dengan data ya. Ini dengan pemahaman saya ketika saya banyak berinteraksi, ketika saya bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti ini ya kepada rekan-rekan yang lain,
terutama di TGP, mereka jawabnya sama seperti itu. Sebagian besar di antara kita itu banyak yang tidak disiplin, karena tadi saya sebutkan yang namanya disiplin itu ya harus ada motivasi dari dalam atau intrinsik. Jadi kita hanya masih sebatas ekstrinsik, takut, pengen dapat penghargaan, gitu ya, masih seperti itu. Dan saya yakin di siswa pun tidak jauh seperti itu. Saya baca jawaban-jawaban teman-teman CGP yang di kelas saya buka di LMS, jawabannya hampir 100% seperti itu. Mereka mengatakan siswa saya yang mempunyai motivasi intrinsik untuk dalam belajar paling hanya 1-2. Sisanya mereka motivasinya takut dihukum, pengen dapat penghargaan, pengen dapat nilai, pengen dapat ranking gitu. Nah, ini yang pertanyaan ini yang tadi saya sampaikan. Dan ketika baca di LMS, jawaban mereka hampir 100% ya. Motivasi peserta didiknya motivasi ekstrinsik ya. Motivasi dari luar. Oke, Bapak Ibu sama seperti itu, mengalami di kelas seperti itu? Iya. Sama ya? Terus sudah ada upaya belum Bapak Ibu? Agar anak-anak itu bisa disiplin dengan kesadarannya sendiri. Sudah belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah, Su? Ada yang sudah, Su? Yang belum, Su? Ya, yang tidak langsung berarti belum, yang sudah gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu ya. Kalau kita belum sampai ya melakukan upaya atau strategi agar anak-anak itu untuk disiplin, berarti kita masih kategori hanya sebagai pengajar ya. Jadi hanya menyampaikan materi di kelas, anak mau dengar mau tidak pun terserah gitu ya. Anak-anak mau tidur karokmu gitu ya. Anak-anak mau mendengarkan silahkan ya. Yang penting saya masuk kelas, saya ngajar gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti kita harus banyak belajar gitu Bapak Ibu. Baik. Oke, kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Mau nggak Pak Bu belajar? Maunya kayaknya terpaksa ya. Karena yang menyampaikannya kepala sekolah, coba kalau yang menyampaikan yang panas sudah berubah itu kan Oke, baik. Kita akan belajar bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Oke, Bapak Ibu punya pasangan duduk? Nggak punya. Iya. Masih ada punya. Oke. Yang tidak punya pasangan duduk, silakan mencari pasangan. Tapi bukan pasangan hidup, gitu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu kita akan melakukan coba buka. Ya, ini belum selesai loh kalimatnya. Oke. Nanti ada yang berperan si A dan si B ya. Ya, jika Anda adalah A, tugas Anda adalah sebelah kiri dari si B. Nah, si B ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Ya, teman Anda B boleh membujuk ya, bujuk atau menghentikan atau mengintimidasi atau memarahi, menggoda, menggelitik ya. Bahkan
menawari Anda uang agar Anda bisa membuka kepala Anda. Oke. Ya. Ya, tenang, tidak bersentuhan tangan. Baik. Kita lakukan 30 detik ya Bapak Ibu. Sudah siap dengan pasangannya masing-masing? Baik. Oke, saya ulang lagi, yang sebelah kanan penjenengan ya, bukan kanan saya ya. Yang sebelah kanan penjenengan itu adalah memerankan A, posisi A. Yang sebelah kiri B. Silakan dimulai. Waktunya 30 detik. 30 detik. Baik, selesai Bapak Ibu, selesai. Oke. Baik. Adakah yang berperan sebagai B yang berhasil membujuk? Ada. Ada satu orang ya. Iya. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya, dari permainan tadi, kira-kira yang bisa Bapak Ibu ambil, ya, kalau kita kaitkan dengan kita sebagai seorang pendidik, lalu kita kaitkan fungsi kita sebagai pendidik berhubungan dengan anak-anak, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari permainan tadi? Ya, enggak Bu Ida. Kalau anak semakin keras, kita nggak boleh keras tapi lembek. Jadi kalau semakin kita keras ini kan malah benturannya semakin kuat. Jadi kalau kita anak mulai istilahnya keras dengan prinsipnya, kita mencoba untuk melunakkan gitu Pak. Tapi semakin misalkan kita ada hal yang salah di diri anak, terus kita berusaha untuk mempertegas dengan tegasnya bahwa itu keliru dan kita bisa memberi tuntunan yang baik. Baik, terima kasih Bu Ida. Tepuk tangan buat Bu Ida. Ini kayaknya Bu Maya tadi semangat dengan puasa. Bisa memberikan tanggapan Ibu apa yang Bapak Ibu Bu Maya atau Bu Asih yang bisa diambil dari permainan ini? Bu Maya jadi apa? Bu Maya jadi A apa jadi B? Bu Maya jadi A. Oke, Bu Maya so. Sebenarnya Bu Asih bisa juga Bu. Monggo Bu Maya. Monggo Bu Maya. Monggo Bu Maya. Ibu. Ibu nggak malu ini. Bapak Ibu, sebenarnya kan tadi ada dua kemungkinan ya. Bisa saja mungkin salah satunya si A bisa membuka ya. Tapi kalau kita lihat dari sekian pasangan, ya, tapi kayaknya cuma satu, itu pun kayaknya. Saya Pak. Saya tergoda Pak tadi. Puji aja, Denny ya. Iya. Oke, sebelum saya simpulkan, kira-kira Bapak Ibu ya, dari permainan tadi siapakah yang memegang kendali? Wanita.
untuk membuka tangan, apakah si A yang mempertahankan atau si B yang membujuk? Si A. Tadi kan tidak menyentuh kok. Bisa menyentuh A. Jadi dari si A. Tapi B itu mempengaruhi. Tadi kan kalimat mempengaruhinya boleh Bapak Ibu membujuk menghati gitu ya, sampai memberikan ini uang gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa dibuka lagi, tidak bisa dibuka tetap itu ya. Jadi biasanya laki-laki Pak. ya Pak Ustaz. Kalau perempuan itu jangankan untuk berkorban, mengalah saja tidak mau. Baik, terima kasih Pak Risto. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Ya. Yang terjadi sama murid pun sama gitu ya. Jadi ketika siswa itu dibujuk-bujuk kita untuk disiplin, kalau nggak mau disiplin ya nggak mau gitu ya. Walaupun dipaksa, walaupun mungkin dengan intimidasi dan sebagainya itu ya. Jadi yang punya kendali itu kita ya. Nah, dari permainan tadi ya, ini sebenarnya permainan ini bukan permainan ya, sebenarnya hasil riset gitu ya, hasil riset. Jadi ada Pak seorang psikiater dan sebenarnya dia seorang pendidik juga gitu ya. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori ya. Jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Jadi ilusi guru dapat mengontrol murid. Selama ini kita berpikiran bahwa guru itu pasti bisa mengontrol murid gitu ya. Itu hal yang ilusi gitu ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita guru berhak untuk memaksa siswa untuk disiplin, untuk bisa belajar dengan baik. Itu ilusi ya. Dan ini yang harus kita pahami. Kalau pemahaman kita bahwa kita masih bisa mengontrol murid, kita bisa mengontrol siswa dengan penguatan, lalu dengan kritik bahkan menyindir dan sebagainya ya, membuat sakit hati, ya, merasa bersalah, lalu kita masih berpikiran bahwa kita mempunyai hak untuk memaksa siswa-siswi kita, berarti pemikiran kita masih salah, Bapak Ibu. Karena kenapa? Ya, karena manusia itu sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi seperti ketika dipaksa-paksa oleh Bapak Ibu pun ya nggak mau gitu ya, membuka bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini setiap orang mempunyai kebutuhan dasar ini, dan kita tidak bisa memaksakan untuk meninggalkan atau menghilangkan salah satu kebutuhan dasar ini. Lalu bagaimana ya? Diberi penghargaan, tadi kan di permainan dikasih uang ya. Nggak bisa ya? Karena ternyata ketika diberi penghargaan, ini ada salah satu kutipan,
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberikan hadiah, ya, atau penghargaan, jadi seolah-olah kita tidak percaya bahwa mereka itu bisa melakukannya, ya, atau bahkan bisa memilih untuk melakukannya. Bahkan dalam satu literatur, penghargaan yang diberikan itu satu waktu akan menjadi hukuman, jadi dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gini, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, atau tidak mendapatkan ranking, gitu ya. Saya dihukum dalam arti bukan dihukum, ya, dalam arti luas, ya. Saya bodoh, saya tidak mampu, saya tidak pintar seperti mereka, gitu ya. Lalu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal tadi saya sampaikan kita tidak bisa artinya mengendalikan perilaku seseorang. Yang bisa mengendalikan perilaku seseorang adalah dirinya sendiri, gitu ya. Lalu karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Ya, monggo Bos. Lalu penghargaan tidak efektif, ya. Mungkin dalam jangka waktu pendek, ya. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam jangka waktu yang panjang tidak, ya. Lalu menyebabkan kekecewaan atau kecewa. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Begitupun yang akan dihadapi oleh anak-anak. Lalu merusak hubungan, ya. Jadi antara anak yang diberi penghargaan misalkan dipuji dengan yang tidak, nanti yang tidak dipuji merasa kok hanya dia gitu, ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Ada cerita sebenarnya, cuma ini terlalu panjang, ya. Jadi ketika seorang motif melakukan sesuatu lalu hasilnya bagus, diawali dengan penghargaan, ketika tidak dikasih penghargaan nanti hasilnya tidak akan bagus, gitu, ya. Ketika penghargaannya dihilangkan. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu itu didasari dengan kepentingan yang memberikan penghargaan, padahal mungkin di luar itu mereka bisa melakukan yang lebih, gitu, ya. Jadi kreativitasnya bisa hilang. Dihukum kira-kira efektif nggak agar anak-anak disiplin? Saya tanya Bu Sandra, kalau Bu Sandra mendapati siswa yang telat lalu dihukum, besoknya siswa tersebut telat lagi tidak? Ada yang telat, masih ada yang tidak. Iya. Berapa persentasenya? Ya. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu tidak efektif, ya. Jadi ini tulisannya nggak kebaca nih Bapak Ibu, ya? Terbaca, ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, lalu tidak nyaman untuk murid, lalu akan ada korban, ya. Lalu anak akan tersakiti, anak bisa pasif atau bisa agresif, ya. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sudah nggak takut, ya
sebagus apapun sistem ya tidak akan berjalan gitu ya. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi ya, tidak terlanjut pada kehidupan nyata, jadi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi nanti setelah keluar dari sekolah ya mereka kembali seperti semula gitu ya. Lalu kadang-kadang nanti siswa membenci aturan. Lalu kadang-kadang anak nanti tidak jujur ya, akan menyembunyikan kesalahan. Wah, saya takut nanti dihukum gitu ya. Nah, hukuman pun tidak efektif ya. Nah, menurut teori saat sekarang ya, yang efektif itu adalah dengan cara kita membuat keyakinan, atau dulu itu istilahnya kesepakatan kelas gitu ya. Sekarang istilahnya keyakinan kelas kalau di istilah sekarang ya. Jadi pengganti peraturan gitu ya. Menurut teori sekarang peraturan itu sudah tidak efektif. Tidak efektif siswa memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi peraturan itu lebih banyak membentuk siswa mempunyai motivasi ekstrinsik gitu ya. Lalu ketika keyakinan kelas sudah dibuat lalu melanggar, kita melakukan restitusi gitu ya. Jadi tidak membiarkan. Jadi keyakinan kelas dan restitusi. Oke, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan atau konsekuensi saja gitu ya? Nah, ini ada dua pertanyaan. Mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya, kalau Bapak Ibu yang mana? Takut ditilang atau ingin selamat ketika nanti jatuh dari motor? Selamat. Berarti Bapak Ibu sudah punya motivasi intrinsik gitu ya. Lalu mengapa kita menggunakan masker ketika pandemi COVID-19? Anjuran pemerintah. Iya. Karena takut juga. Iya, takut. Kan sok dulu. Ini ada yang tidak mengalami COVID-19. Iya, ada yang takut mungkin ya, karena nanti kalau ketahuan aparat disuruh push up gitu ya. Bahkan katanya nanti dikumpulkan, diberikan pembinaan gitu ya. Nah, kalau jawaban kita yang pertama itu takut ditilang, itu berarti masih motivasi ekstrinsik gitu ya. Tapi kalau keselamatan itu intrinsik. Nah, yang kita inginkan adalah motivasi yang keselamatan itu. Begitupun nanti pada siswa-siswi kita. Jadi kenapa kamu kok datangnya tepat waktu dalam 7 kurang 10? Jadi saya pengen nanti siswa-siswi kita itu bukan karena takut sama musanda gitu ya, tapi mempunyai motivasi biar saya berlatih disiplin, biar saya bisa mengikuti apel pagi dengan teman-teman, biar saya bisa mengikuti sholat duha. Sholat duhanya pun nggak usah diabsen gitu ya. Lalu biar saya nanti bisa mengikuti literasi, biar saja nanti bisa mengikuti pembelajaran dari awal gitu ya. Yang kita inginkan nanti seperti itu. Kalau dengan peraturan nanti motifnya beda gitu ya. Ya takut sama busanda, takut dipoin gitu ya, takut disampaikan ke orang tuanya gitu ya. Takut nanti saat tidak naik kelas gitu ya. Lalu restitusi. Tadi saya sampaikan, ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, lalu kok masih ada yang melanggar, kita bukan memberikan hukuman Bapak Ibu ya. Tetapi kita melakukan restitusi. Ya, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya.
sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, ke habitatnya, ke teman-temannya dengan tidak ada beban, tidak merasa bersalah, tidak malu dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari, masih lama ternyata ya. Bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, ini workshopnya di sini sebenarnya Bapak Ibu ya. Workshopnya di sini, yang saya berharap nanti ya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di tahun ajaran baru ketika Bapak Ibu memulai pembelajaran, ketika Bapak Ibu memulai mendampingi siswa-siswinya di kelas ya. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat kami nanti ya di sekolah, karena tadi di awal ketika saya tanya Bapak Ibu banyak motivasi ekstrinsik, kami akan membuat keyakinan sekolah ya. Sehingga nanti kesadaran Bapak Ibu ya, motivasi Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran di sekolah itu motivasinya bukan motivasi ekstrinsik. Bagaimana membuat keyakinan kelas, lalu bagaimana melakukan restitusi. Oke, langsung tonton video saja ya. Ini yang cewek senang, ya cowok maaf senang ya, kalau lihat ini. Ya, yang menyampaikannya cantik nih Pak Bu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya ada uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Ya, jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Goldman pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas.
Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Inti murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas dari tayangan video tadi bisa Bapak Ibu pahami? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya peraturan kelas, sebenarnya itu nanti bisa diturunkan menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Kayak wali kelas itu kan rata-rata sekarang sudah punya peraturan kelas, ya. Cuma sebelum diturunkan menjadi keyakinan kelas, kalimat negatif jangan, ya, tidak boleh dan sebagainya itu dirubah menjadi kalimat positif dulu, ya. Berarti intinya kita tidak membuang peraturan, akan tapi menambah dengan memperkuat dengan membuat keyakinan kelas. Lalu kita bisa menggabungkan beberapa peraturan yang ada yang satu tema, gitu ya, menjadi satu kalimat keyakinan kelas. Dan kalau saudara tadi perhatikan, kalau peraturan kelas itu kan rinci, ya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ini lebih umum, sehingga ketika nanti kita terapkan di kelas, baik itu kita sebagai wali kelas atau sebagai guru, ya. Jadi peraturan itu mencakup secara keseluruhan. Tadi disampaikan kalau peraturan ketika ada sesuatu yang tidak tercakup kita harus nambahin peraturan yang baru, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba di rumah, ya, yang wali kelas terutama itu melihat peraturan kelas yang sudah ada. Lalu Bapak Ibu otak-atik dulu, ya. Nah, tahun depan
di otak-atik untuk membuat keyakinan kelas tahun depan. Bapak Ibu ketika tahun ajaran baru, baik Ibu sebagai guru maupun Bapak Ibu sebagai wali kelas mencoba bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Jadi untuk saat sekarang mungkin Bapak Ibu otak-atik dulu peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu buat dengan kelasnya masing-masing ya. Sebenarnya ada tahapan selanjutnya ya. Jadi tahap kedua setelah kita berhasil membuat keyakinan kelas tersebut nanti harus disepakati bersama dengan cara ditandatangani, lalu ditempel di tempat yang bisa dilihat setiap waktu oleh seluruh warga yang membuat kesepakatan kelas tersebut. Lalu di pertemuan kedua nanti Bapak Ibu itu memahamkan peraturan kelas yang sudah dibuat, karena mungkin di antara siswa-siswi kita ada yang hanya ikut-ikut saja gitu ya. Nanti cara memahaminya sebenarnya ada caranya, nanti pokoknya saya berikan ya, itu dengan tabel nampak dan tidak gitu ya, lalu tabel T gitu ya. Jadi itu kalau misalkan kita selesaikan videonya lumayan panjang ya. Nanti Bapak Ibu coba pahami di rumah sambil nanti lihat-lihat di beberapa literatur banyak ya terkait proses pembuatan keyakinan kelas ini ya. Tapi Bapak Ibu melakukan ya. Jadi jangan sampai buat apa sih gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan siswa-siswa Bapak Ibu itu belajar dengan kesadaran diri atau kesadaran atau motivasi internal gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan, berarti Bapak Ibu mau membiarkan gitu ya kondisi siswa-siswi kita belajar dengan motivasi ekstrinsik gitu ya. Yang selanjutnya saya singkat Bapak Ibu ya. Setelah keyakinan kelas dibuat ya setelah peraturan diubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan kelas dibuat ya, tentunya tetap saja nanti ada siswa yang melanggar. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita melakukan restitusi. Tadi restitusi apa ya? Restitusi tadi apa? Ya. Jadi memperbaiki kesalahan mereka, tapi mereka tidak merasa disalahkan, tidak merasa dipojokkan, lalu tidak merasa terhukum, gitu ya. Lalu mereka bisa kembali lagi ke habitatnya ya, ke teman-temannya, gitu ya, dengan tidak ada hal yang mengganjal, gitu ya. Nah, ada 3 langkah ya di dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita melakukan hal terbaik. Jadi kita menanyakan ya. Jadi menanyakan, kamu tadi telat kenapa? Saya telat bangun ketiduran. Oh iya, wajar, setiap orang pernah melakukan itu, gitu ya. Jadi anak tidak langsung dikomentari negatif oleh kita, gitu ya. Dijudge ya. Lalu validasi tindakan yang salah. Tadi misalkan anak telat ya. Oh iya, setiap orang yang memang mempunyai kesempatan untuk bisa bangun kesiangan gitu ya. Tapi dulu kan kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana ya kalau kita terlambat gitu ya. Nanti anak gini gitu ya. Lalu setelah itu kok artinya sebentar saya jadi lupa. Ya, jadi nanti
kenapa, bagaimana ya dulu konsekuensinya atau yakin kelas yang kita buat ketika di antara kalian ada yang hadir telat gitu. Nanti oh gini saya tidak akan mengulang lagi. Lalu agar tidak terulang bagaimana? Oh nanti saya tidurnya mungkin agak lebih kasih gitu ya. Jadi tidak tidur malam lagi gitu ya. Jadi mereka mencari solusi sendiri terhadap kesalahan yang dilakukan. Sementara kita kan sering melakukan seperti ini. Ketika ada anak datang telat, kenapa telat? Saya kesiangan. Lah tidurmu jam berapa tadi malam gitu kan? Ya. Tidurmu jam berapa tadi malam? Terus tadi malam kamu ngapain gitu kan ya? Nah kalau seperti itu kan anak-anak kira-kira mau berubah enggak? Sudah merasa sakit gitu kan ya? Sudah dibilang seperti itu. Tapi kalau kita di awal ya wajar lah, manusiawi gitu. Orang kan suatu waktu mungkin bisa bangun telat terlambat gitu ya. Terus kita minta mereka untuk mencari solusinya. Gak usah diarahkan oleh kita gitu ya. Kalau kamu tidak mau telat lagi, kira-kira apa yang dilakukan oleh kamu ya? Oh Pak, saya besok tidak akan tidur malam gitu ya. Saya tidak akan begadang gitu ya. Nah itu salah satu gambaran saya Bapak Ibu ketika kita melakukan langkah restitusi. Akan tetapi Bapak Ibu sebenarnya untuk bisa kita melakukan restitusi seperti itu butuh proses, karena setiap orang itu memiliki tipe yang berbeda-beda ya. Secara karakter kita memang ditakdirkan oleh Tuhan memiliki tipikal yang berbeda. Ada yang kita sebagai penghukum, ada yang kita membuat orang merasa bersalah, ada yang sebagai teman gitu ya, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nah yang tadi saya contohkan tadi itu adalah sebagai manajer gitu ya. Jadi kita bagaimana mengkondisikan psikologis anak tidak merasa bersalah, lalu anak mengakui bahwa dia salah, lalu anak kita tuntun untuk mencari solusi sendiri dari kesalahan yang dilakukan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, intinya Bapak Ibu dari pembelajaran ini kita mencoba untuk mendisiplinkan anak di pembelajaran di sekolah kita ya, dengan cara kita tidak menghukum atau tidak menyalahkan dengan langkah-langkah tadi ya. Jadi kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, lalu keyakinan kelas tersebut dijalankan. Kalau nanti dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut ternyata masih ada yang melanggar, kita melakukan restitusi yang terkenal saat sekarang dengan istilah segitiga restitusi. Yang ini ya, di dalam langkahnya tidak mesti urut-urut seperti ini Bapak Ibu, bisa bolak-balik gitu ya. Bisa mungkin memvalidasi tindakan dulu ya, lalu kita menstabilkan identitas, lalu setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi tidak mesti urut seperti ini. Dan sebenarnya banyak contoh di sini ya, kalau waktunya cukup panjang Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan posisi Bapak Ibu saat sekarang itu, apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Dan kalau kita bisa nonton ini sebenarnya ya, Bapak Ibu nanti bisa mengevaluasi diri ya, sehingga kedepannya nanti kita bisa merubah cara ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Namun karena keterbatasan waktu, kayaknya sudah diam capek gitu ya, ngantuk gitu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan benang merah dari penyampaian ini ya, benang merah dari penyampaian ini, walaupun Bapak Ibu belum bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas, mempraktekkan melakukan penyelesaian permasalahan siswa gitu ya. Dasar
yang Bapak Ibu ketahui di pertemuan hari ini mudah-mudahan menjadi dasar Bapak Ibu belajar lebih banyak nanti. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu punya motivasi untuk berubah, ya, memperbaiki diri, sehingga nanti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas itu akan lebih baik. Tadi di depan sampaikan pembelajaran yang memanusiakan manusia, jadi bukan pembelajaran yang seperti yang mungkin dipahami oleh Bapak Ibu saat sekarang. Jadi Bapak Ibu menyadari bahwa siswa kita itu makhluk hidup, bukan benda mati. Itu saja Bapak Ibu, ya. Saya berharap nanti setelah ini Bapak Ibu membaca lagi di rumah tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas. Belajar lagi Bapak Ibu di rumah bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi. Dan setelah Bapak Ibu memahami, silakan diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas. Silakan diimplementasikan ketika besok Bapak Ibu mendapatkan tugas sebagai wali kelas. Dan kami di sekolahan mudah-mudahan bisa mengimplementasikan di lingkungan sekolah. Kalau panjenengan berkaitan dengan siswa, kami nanti berkaitan dengan panjenengan, ya. Kami menginginkan panjenengan itu bekerja di sekolah ini dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, ya. Kita belajar bersama untuk berubah lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekecil apapun nanti akan merubah pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan Indonesia di masa yang akan datang akan lebih baik dari yang kemarin dan sekarang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.